Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Rabu 6 September 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Pemerintah Kabupaten Tangerang akan berlakukan rekayasa lalu lintas dan kebijakan ganjil genap untuk mendukung KTT ASEAN yang berlangsung di Jakarta 5 hingga 7 September mendatang. 20 orang resmi mendaftar untuk ikut lelang jabatan Eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Sinergikan tujuan pembangunan berkelanjutan, Astra Tol Tangerang Merak adakan kompetisi Karang Taruna berbagi bersama. Bersama saya Saif Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, untuk mensinergikan tujuan pembangunan berkelanjutan, Astra Tol Tangerang Merak adakan penilaian kompetisi Karang Taruna berbagi bersama. Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial Astra Tol Tangerang Merak kepada masyarakat yang berkolaborasi dengan Bapeda Provinsi Banten. Berikut laporan Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Astra Tol Tangerang Merak mengadakan penilaian lapangan program unggulan Karang Taruna berbagi bersama atau Kata Bisa pada tanggal 28 dan 30 Agustus 2023 lalu. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan program tanggung jawab sosial Astra Tol Tangerang Merak atau TAMER yang berkolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Provinsi Banten dan Lembaga Niraba, Lembaga Amil Zakat Harapan Daufah atau LAS Harfah Banten yang bertujuan mensinergikan kegiatan sosial dan implementasi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Banten untuk masyarakat khususnya tingkat desa atau kelurahan. Agenda penilaian lapangan dimulai pada area Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, yang mengangkat program Kampung Emping. Program peningkatan UMKM Emping ini diangkat para pemuda Karang Taruna bersinar Kelurahan Pabean. Kemudian untuk area terakhir, verifikasi lapangan dilaksanakan di Kelurahan Pipitan, Walantaka, Kota Serang yang mengusung tema kreatif yang dikelola oleh pihak Karang Taruna Pipitan. Kepala Departemen Manajer CSR Humas Astra Tol Tangerang Merak, Uswatun Hasanah, mengatakan diharapkan melalui program kompetisi dan apresiasi kegiatan inklusi sosial dan lingkungan Kata Bisa ini, Astra Tol Tangerang Merak dapat mengakselerasikan pencapaian SDGs Provinsi Banten dan peran serta pemuda Karang Taruna dapat menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar ataupun khususnya di Provinsi Banten. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, dalam rangka ikut mendukung penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, pemerintah Kabupaten Tangerang akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan penerapan kebijakan ganjil genap. Kebijakan ganjil genap akan diberlakukan di beberapa ruas jalan raya yang menjadi penyangga ibu kota Jakarta. Berikut laporan Dika Arwan dari Heartline Radio Tangerang. Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten akan memberlakukan aturan rekayasa lalu lintas dan kebijakan ganjil genap dalam rangka mendukung penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada 5 hingga 7 September 2023. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, pemberlakuan sistem ganjil genap nantinya akan berlaku di beberapa ruas jalan raya yang menjadi penyangga ke daerah khusus ibu kota DKI Jakarta. Ia pun menambahkan, pada penerapannya itu akan dikoordinasikan dengan pemerintah kota atau Pemkot se-Tangerang Raya, Pemprov Jakarta, dan Polda Metro Jaya. Rekayasa lalu lintas selama KTT ASEAN tidak hanya akan melibatkan dan berlaku di beberapa ruas jalan tertentu saja, namun bersifat situasional tergantung pada perkembangan situasi pada hari-hari pelaksanaan. Konferensi tingkat tinggi ke-43 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN akan diselenggarakan pada 5 hingga 7 September 2023 di Jakarta.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teguh Faisasyah, mengatakan, berbeda dengan KTT ke-42 di Labuan Bajo yang diselenggarakan pada Mei lalu, KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada September ini tidak hanya diikuti oleh para pemimpin negara anggota organisasi regional tersebut, namun diikuti para kepala negara atau pemerintahan dari negara-negara mitra ASEAN. Saya Dika Arwan dari Radio Heartline untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, sebanyak 20 orang resmi mendaftarkan diri untuk mengikuti lelang jabatan Eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Ke-20 orang tersebut merupakan pegawai Eselon 3 yang akan mengikuti open bidding lowongan 7 jabatan pratama di pemerintah Kabupaten Pandeglang. Selengkapnya berikut laporan Risma dari Radio Akarsari Pandeglang. Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama atau JPT Kabupaten Pandeglang mencatat sebanyak 20 orang secara resmi telah mendaftar ikut lelang jabatan Eselon 2 atau B di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pandeglang. Ke-20 orang pelamar merupakan pejabat eselon 3 di Kabupaten Pandeglang yang akan ikut lelang jabatan atau open bidding 7 jabatan tinggi pratama atau eselon 2. Adapun 7 JPT yang dilamar yakni Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Sandi dan Statistik, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perhubungan, Direktur RSUD Berkah, Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia, dan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pandeglang dan juga selaku Sekretaris Pansel JPT Muhammad Amri mengatakan pada hari ini 5 September 2023 merupakan hari terakhir pendaftaran open bidding atau lelang 7 JPT. Amri menjelaskan dengan adanya 20 pelamar mendaftar 7 lowongan JPT, artinya bahwa sudah memenuhi syarat. Target jumlah pelamar untuk pengisian JPT sudah tercapai. Demikian dari Risma Radio Akarsari melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Saif Anwar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.